adalah sabru wa taksim. Mestinya kalau bahasa sing pas itu bukan sabru wa taksim, at-taksim wa sabru. Didahulukan taksimnya, dikarenakan maknanya taksim itu mengumpulkan. Terus sabru itu meneliti kelayakan, berarti yang membuang yang tidak layak. Setelah itu membuang yang tidak layak itu kan tentunya semuanya dikumpulkan. Itu mestinya, tapi dalam hal ini tidak, dikarenakan melihat dari yang apa itu namanya afdolnya, yang mulianya itu lebih mulia sabru, walaupun maknanya seperti tadi, tapi bagi orang Arab itu senang mendahulukan yang lebih mulia daripada yang tidak mulia. Nah, walaupun kalau prakteknya itu mestinya taksim dulu baru sabrun, karena kita tidak mungkin akan terjadi sabrun sebelum taksim. Apa yang disebut dengan sabrun, taksim wa sabrun? Kalau kita bicara soal bahasa kayak ini kadang-kadang di dalam usul disebutkan sabrun saja, kadang disebut dengan taksim saja, kadang sebut sabrun wa taksim. Makanya ada yang mengatakan, kalau Jazari mengatakan taksim wa tahdid, bisa dikumpulkan terus diperagukan. Yang nanti itu disebut asartul munfasil. Nah, sabrun itu ikhtibar, sehingga mengambil kecenderungan dari salah satu. Dikarenakan mustahil telah membagi beberapa sifat, mengumpulkan beberapa sifat, kemudian setelahnya dikumpulkan, diuji, diuji dites, patut enggak. Makanya sabru di dalam istilah menguji beberapa sifat yang dikumpulkan oleh mujtahid untuk membedakan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Sedangkan taksim mengumpulkan iftiraq, jadi mengumpulkan beberapa sifatnya asli yang mungkin bisa dijadikan ilat. Jadi dikumpul di yang mungkin, kemudian baru disabru. Maka saya katakan tadi mestinya itu sabru itu, taksim itu lebih dahulu daripada taksim, karena apa itu namanya cara maknanya ngoten. Tapi kalau kemuliaannya kan tujuan pokoknya sabrunya, bukan taksimnya. Taksim itu sarana, sedangkan pokoknya adalah sabru. Maka yang biasanya orang Arab itu mendahulukan yang pokok daripada yang tidak pokok, makanya disebut sabru wa taksim. Kalau definisinya huwa haslul awsaf fil asli, mengumpulkan sifat-sifat yang maujud di dalam asli untuk dikiaskan dan membatalkan yang tidak layak, sehingga hanya tersisa pada yang bagi, masih ada yang bagi yang sudah dianggap, seperti mengumpulkan di dalam sifat nyabur untuk dikiaskan dulu masalah. Ini dikumpulkan ada tukmi dan lainnya tukmi, ada tukmi, ada kot, ada kil, watukmi, dan kemudian semuanya itu dipetani satu persatu, yang akhirnya oleh Imam Syafi'i diputuskan ilatnya adalah tukmin saja. Ini penelitiannya Mas Syafi'i, kata sabrun itu dasarkan uji coba itu jadi nanti dari yang lain enggak percaya, enggak masalah. Seperti Abu Hanifah penemuannya enggak benar itu, jadi silakan. Misalkan Hanafi kan itu harus to'am dan kil, silakan, nanti akan sebutkan. Contoh satu. Kedua, termasuk dawai Allah, attaba al-ghaiba min takhadha indar rahmani ahda. Ini menolak pendapatnya, menolak As bin Wa'il yang mengatakan na'utayan namana wa walada, aku akan dikasih anak oleh Allah dan harta yang banyak. Tanyakan Muhammad,
attala'a al-ghaiba indakhara indal rahmani ahda. Apakah kamu melihat tersebut atau kamu mengaku semacam itu karena satu, kamu mengetahui barang gaib? Satu, attala'a al-ghaiba. Kedua, amridakhara indal rahmani ahda. Apakah kamu telah mendapatkan janji dari Allah, mengetahui janjinya Allah? Ketika kemungkinan ketika kamu bohong, terus dibedani atali al-ghaiba, jelas salah karena Allah Ta'ala telah menetapkan di dalam Lauh Mahfuz untuk memberikan harta dan anak itu sudah ditentukan, kamu tidak tahu. Kedua, kalau di situ karena apa itu namanya, Allah Ta'ala telah memberikan janji, terus Allah tidak akan pernah melayani janji, gak mungkin. Baru tinggal satu yang layak, kamu ngebuk ngabusi, jadi ngawur gitu ya. Berarti kita tahu yang pertama, yang kedua batal. Kenapa? Dia tidak bisa mengetahui barang gaib. Kedua, tidak pernah mendapatkan janji. Tinggal yang satu adalah iftira ala Allah. Makanya jauh al-ghaiba min takhadan rahmani ahda menunjukkan iftiranya Wa'il bin As bin Wa'il. Termasuk ada nas tentang haramnya khamr, dikatakan innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Haram dan harus ada hati. Lalu haramnya ini karena apa? Mungkin ada yang mustahil yang mendengar kullu muskirin khamrun, atau kullu muskirin khamrun itu tidak terdengar oleh sebagian mustahil, atau mendengar tapi membahas yang lain. Kenapa khamr diharamkan? Diringkas, khamr ini sa'ilah, mengalir, atau mutakhadzan minal inam, yang khamr itu dibuat dari inam, atau karena muskil, terus dipetani satu persatu. Sehingga dengan dipetani satu persatu itu menurut Imam Syafi'i mensisakan. Jadi sabrun hanya muskil. Tapi Abu Hanifah enggak. Kalau Abu Hanifah mensisakan harus mutakhadzan minal inam. Walaupun kalau dapat baca dalam kaidah fikih la yuro'a khilaful Abu Hanifah, ini bukan urusan ini bukan. Jadi khilafnya Abu Hanifah yang memperbolehkan apa itu namanya racek, itu la yuro'a. Itu urusan itu urusan intern Syafi'iyah gitu. Tapi Abu Hanifah tetap seperti itu. Kenapa? Kalau ditelok sa'ilan itu waspun terdiun, tidak ada hubungan dengan hukum. Kalau di situ mutakhadzan minal inab berarti ilat qasir. Nah, ini yang nanti akan disebutkan. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak menerima dengan adanya ilatnya Abu Hanifah yang mengatakan mutakhadzan minal inab karena ilat qasir. Nanti akan dicontohkan dari yang akhir bilang. Yang ketiga adalah iskar. Ini yang muta'ad makanya tidak bisa Imam Syafi'i membatalkan ilatnya Abu Hanifah, tapi bisa mentarjih kalau ilatnya Abu Hanifah itu tidak muta'addi, kalau ilatnya Imam Syafi'i itu adalah tadiyah. Itu saja, karena kalau sama-sama membatalkan itu perang geger. Wa yakfi Kafi qalil mustaqil lam ajid wal aslu adamu ghairiha. Untuk mustahil berarti mustahil di dalam menolak pendapatnya Mu'tarid bahwa menolak pendapatnya Mu'tarid, pencegahannya Mu'tarid tentang hasul ausaf yang dituturkan oleh mustahil. Misalnya Mu'tarid mengatakan yumkinu ayakuna huna wasfun, mungkin masih ada sifat lain. Tapi mustahil Mu'taridnya tidak bicarakan, enggak menyebutkan ini, enggak. Walah mungkin masih ada ilat lain.
Tapi kalau nanti menjelaskan itu nanti ada bahasan yang kedua. Kemudian kalau cuma mungkin ada yang lain, ini cukup mustahil yang adil, tapi sekali munadharah si mustahil, ini sudah saya teliti, ternyata tidak ada ilat lain, tidak ada kelayakan ilat lain. Ini sudah cukup, mutarid sudah tidak bisa untuk berdiri lagi. Tapi khusus orang yang adil dan munazir, nah, kalau tidak adil udah ngapeki gue kan ya, atau munazir gue karo kayak gitu kan. Nah kemudian apa yang setelahnya dikatakan falam ajid fayuwafiqul al-qasmi ya wis ya. Atau tidak mampu untuk menyebutkan sifat lain. Nah sehingga ketika mustadil itu mengatakan sabartu wa bahastu falam ajid dalilan au qisman akhar, mustadil mengatakan semacam itu, fa innahu yuqbalu minhu, bisa diterima, tapi ini khusus makom fatwa wal ijtihad, dalam makom fatwa dan ijtihad. Tapi kalau di dalam bab munazarah bagi munazirnya fala yuqbal min dzalik ala khasmi, apa yang dikatakan itu tidak bisa diterima untuk khasmunya. Ya kalau kamu sudah teliti sudah nggak apa-apa, silahkan itu saja. Ini kalau kita lihat dari sini itu masya Allah enak dalam bab hukum ini. Kalau sampai ketemu silahkan. Saya nggak bisa, itu kan nggak terus harus sama itu jangan. Ini kan enak tadi semacam ini. Dan kita masih harus disatukan, harus kompak. Nah ini loh. Ini kalau tingkatan mustahil. Kalau kita ini permasalahannya kan bukan karena ilatnya yang berbeda, tapi pemahamannya yang ini permasalahan beda. Ini kita jadi. Nah, tapi kalau munazir itu adalah apa itu namanya mengetahui, harus menjelaskan ada faid, ada sifat. Kalau tidak berarti katimul ilmi atau qasidan lil inah. Ini diantaranya. Setelahnya itu, paham ya? Wan nazir yarji'u ila dhannihi, bagi mustahid yang sudah meneliti dan menetapkan itu, silakan untuk mengamalkan dirinya sendiri saja dan para pengikut-pengikutnya, berarti orang mukallid seperti kita. Jadi bagi munazir, bagi nazir, yakni bagi mustahil, silakan kembali kepada sifat yang menurut dia sebagai zon, artinya harus disiplin dengan pengetahuannya, jangan sampai melindung. Kalau sudah zonnya seperti itu sudah silakan. Karena apa? Andal hukum ya dulu ala zanil mustahil wa dzanal hukum bahwa indallahi hukum, dengan hadis qudsi ana inda dzanni abdi bi. Yang dikehendaki dengan hujjatun lin nazir di sini adalah mujibun lil amal fi haqqihi wa qadirul khasmi. Kesimpulannya, penggarapan sabru wa taksim ini akan bisa berbeda-beda dengan pandangan para mujtahidin. Mana yang dianggap oleh mujtahid munasib mungkin tidak bisa dianggap oleh orang lain munasib. Akhirnya ikhtilaf ini kembali kepada pemahaman dan idraknya sifat yang munasib